Anak kesayangan Jose Mourinho mengaku sudah dihubungi untuk bela timnas Indonesia. Singgung soal Tiani dan Eliano Reinders. Korea anggap Cina ganggu kualifikasi Piala Dunia 2026. Kalian teroris. Tak disangka reaksi pelatih Nick Nijmegen lihat performa Kelvin Verdong di timnas Indonesia sampai bilang begini. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Pemain belakang Fenerbahce Jadon Oosterwolde juga mengaku sudah dihubungi oleh PSSI untuk membela timnas Indonesia. Pemain kelahiran Zwolle memenuhi syarat untuk membela 3 negara sekaligus. Selain Belanda sebagai negara kelahirannya, bek berusia 23 tahun itu juga bisa membela timnas Indonesia dan Suriname. Pernyataan tersebut diakui sendiri oleh Jadon saat diwawancari oleh ESPN. Bek 23 tahun tersebut saat ini membela klub yang diasuh oleh Jose Mourinho dari Fenerbahce. Sebagai pemain berkaki kiri, Jadon bisa menguasai posisi bek tengah dan juga bek kiri. Di bawah asuhan Jose, musim ini dirinya lebih banyak diturunkan sebagai bek kiri. Jadon mengaku sudah ditawari oleh PSSI untuk membela timnas Indonesia. PSSI bukan hanya kompetitor tunggal, pihak Suriname juga sudah menghubungi bek 23 tahun tersebut. Namun dirinya masih belum memutuskan negara yang akan dibelanya di karir internasionalnya. Melansir dari bolasport.com, Jadon Oosterwolde juga mengatakan, mereka meminta saya membela Indonesia. Tim Suriname juga meminta saya, namun saya menundanya. Saya tidak pernah menolak, tetapi itu sama sekali tidak ada dalam agenda. Saya hanya ingin Belanda, itulah tujuan saya. Demikian ujarnya. Jadon juga menyinggung persahabatannya dengan Tiani dan juga Eliano Reinders. Ketiganya merupakan pemain yang berasal dari Zwolle, sehingga persahabatan terjalin sejak level kelompok usia. Tiani Reinders saat ini membela Belanda, sedangkan Eliano Reinders membela timnas Indonesia. Hanya Eliano yang masih bertahan di PJ Zwolle, sedangkan Tiani Reinders dan Jadon sudah berkarir di luar negeri. Dirinya juga mengenang saat masih berkarir di level kelompok usia dan bercita-cita ingin menembus skuad timnas Belanda. Tentu, Tiani, saya dan Eliano tentu saja. Kami bertiga, kami masih sangat muda. Setiap hari di dalam mobil van dari Zwolle ke 20. Itu adalah mimpi kami, tentu saja. Untuk berada di tim nasional Belanda bersama-sama. Kami hanya akan melakukannya. Demikian pungkasnya. Berita selanjutnya, Korea Selatan kecam keras tindakan supporter Cina di laga melawan Jepang. Tim Naga dianggap sebagai pengganggu jalannya kualifikasi Piala Dunia 2026. Korea Selatan tidak bisa tinggal diam melihat aksi supporter timnas Cina dalam lanjutan fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Khususnya di laga melawan timnas Jepang. Rangkaian tindakan tidak terpuji dilakukan supporter Cina sebagai tuan rumah dalam pertandingan itu. Mulai dari mencemooh lagu kebangsaan Jepang, serangan laser ke wajah pemain Jepang hingga seorang supporter yang nekat masuk ke lapangan. Tak cukup protes yang dilayangkan kubu Jepang mulai dari pelatih, pemain hingga media lokal negeri Matahari Terbit. Kini negara tetangga turut berkomentar. Korea Selatan tak tinggal diam melihat aksi Cina itu dan menyebut mereka sebagai pengganggu kualifikasi Piala Dunia. Menurut salah satu media lokal Korea Selatan, SPO TV News, timnas Cina sudah seharusnya tidak diperkenankan mengikuti kualifikasi Piala Dunia. Tindakan tak terpuji yang ditunjukkan supporter Cina sebenarnya bukan hal yang mengejutkan bagi Korea Selatan karena mereka pernah mengalaminya. Serangan laser ternyata juga dilakukan supporter Cina kepada para pemain timnas Korea Selatan di putaran kedua kualifikasi. Tak pelak, Korea Selatan mengecam keras perilaku yang ditunjukkan supporter Cina kepada pemain Jepang. Dikutip dari SPO TV News, ini adalah negara yang tidak seharusnya berada di Piala Dunia. Cina mencemooh saat lagu kebangsaan, serangan teror laser, supporter masuk ke lapangan, dan ini lebih memalukan ketimbang mereka menelan kekalahan dari Jepang. Cina kalah dalam pertandingan dan sikap mereka begitu rendahnya. Dengan pola pikir seperti ini, partisipasi mereka di kualifikasi Piala Dunia adalah sebuah gangguan yang nyata. Ya, saking geramnya dengan perilaku tak terpuji yang konsisten mereka lakukan, Korea Selatan bahkan menyebut tindakan Cina sebagai serangan teroris. Meski di luar lapangan kedua negara sama-sama saling menghormati, tetapi Korea meyakini pola pikir supporter Cina masih jauh dari kata sempurna. Mereka secara konsisten bersikap tidak hormat sejak awal. Mereka mencemooh ketika lagu kebangsaan Jepang dimainkan. Ini adalah serangan teroris yang sama yang dialami Korea Selatan, yang berada di grup C yang sama dengan Cina di babak kualifikasi kedua.
Meskipun kedua negara diam-diam menghormati satu sama lain selama siaran, pola pikir Cina masih jauh dari sempurna. Tulis SPO TV News. Dan menarik dinantikan ya respon dari FIFA perihal masalah laser ini. Bahrain juga sempat disangsi loh karena tindakan yang sama terhadap pemain Jepang. Akankah Cina selanjutnya yang bakal mendapatkan sanksi dari FIFA? Jika melihat riwayat yang ada, kemungkinan besar bisa kena. Dan beralih pada berita selanjutnya, pelatih Next Nijmegen, Roger Meijer, mengaku terkesan dengan penampilan anak didiknya Calvin Verdong bersama timnas Indonesia. Sebagai seorang pelatih, Meijer terus mencoba mengikuti perkembangan para pemainnya bersama tim nasional mereka. Meijer harus mengikuti banyak pertandingan selama jeda internasional usai beberapa anak didiknya dipanggil ke timnas. Saya mencoba mengikuti semuanya, kata Meijer sambil tertawa pada Forzanik. Bahkan, dua anak didiknya harus saling berhadapan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Koki Ogawa dan Calvin Verdong bertarung di lapangan kala timnas Indonesia menjamu timnas Jepang. Keduanya tampil sebagai starter di Stadion SUGBK pada Jumat 15 November lalu. Duel keduanya juga dimenangi oleh Ogawa usai Jepang menundukkan Indonesia 4 gol tanpa balas. Senang rasanya melihat ada pemain kami yang bersaing satu sama lain. Keduanya juga tampil sebagai starter di SUGBK pada Jumat kemarin. Ogawa kemudian juga mengemaskan 2 gol dalam kemenangan 3-1 melawan Jepang atas Cina beberapa hari berselang. Sedangkan Verdong tampil impresif untuk membantu Indonesia mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Ia juga mempunyai andil besar dalam gol kedua skuad Garuda yang dicetak oleh Marcelino Ferdinand. Akselerasinya dari sisi kanan juga menjadi pembuka jalan bagi Marcelino untuk mencetak gol keduanya. Bek kiri berusia 27 tahun itu juga terus berlari tanpa kena lelah sepanjang pertandingan. Bahkan ia masih mencoba berlari membantu pertahanan dengan langkah terpincang-pincang di akhir laga. Dia mengatakan itu hanya kram saja. Saya ingin menembak, saya merasa sesuatu di ankle saya. Jadi saya tidak bisa menembak dengan baik. Semua baik-baik saja, kata Verdong usai laga. Tak ayal, performa gemilang Verdong bersama tim Merah Putih mampu memikat hati Meijer. Jepang adalah negara besar dan Koki adalah striker utama di sana. Namun jika Anda melihat Calvin Verdong bersama Indonesia, cara hidup dan bagaimana dia menampilkan dirinya di sana sungguh luar biasa. Ya, begitu ujarnya. Pada laga melawan Arab Saudi, Verdong menjadi pemain kedua Indonesia dengan total sapuan tertinggi setelah Jay Itzes. Ia juga mencatatkan 1 blok, 1 intercept, 4 tackle, 43 sentuhan, dan 14 umpan dengan akurasi 79%. Ia juga melepaskan 2 umpan kunci, 1 umpan silang sukses, 1 tembakan tepat sasaran, dan 5 kali menang duel.